Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizkyanto dengan NPM B1A021299. Perkenalkan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kejahatan internasional guna memenuhi tugas hukum pidana internasional yang dimana diampu oleh dosen Bapak Asep Suherman. Sedikit yang akan saya jelaskan, semoga video saya ini bermanfaat. Perkembangan kejahatan internasional merupakan cerminan dari evolusi manusia, teknologi, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Sejarahnya dapat dilacak dari zaman kuno hingga masa modern. Berikut adalah gambaran singkat tentang perkembangan sejarah kejahatan internasional. Yang pertama, pada zaman kuno, kejahatan internasional telah ada sejak zaman kuno, terutama terkait dengan konflik antara negara-negara kuno seperti Mesir, Babilonia, Persia, dan Yunani. Kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan penjarahan sering terjadi dalam konteks perang antara kerajaan dan imperium. Yang kedua, masuk pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, penyebaran agama-agama besar seperti Islam dan Kristen mempengaruhi bentuk kejahatan internasional. Perang salib misalnya, merupakan contoh utama konflik internasional dalam konteks agama dan ekspansi wilayah. Yang ketiga, masuk pada era kolonial. Masa penjajahan dan kolonialisasi membawa perubahan besar dalam sejarah kejahatan internasional. Eksploitasi sumber daya, perdagangan budak, dan penindasan rakyat asli menjadi kejahatan yang umum terjadi. Imperialis Eropa seringkali melakukan tindak kekerasan dan penindasan terhadap penduduk asli di wilayah jajahannya. Yang keempat, masuk pada Perang Dunia dan periode pasca perang. Perang Dunia I dan II menyebabkan perubahan besar dalam dinamika kejahatan internasional. Perang Dunia II khususnya menyaksikan kejahatan perang massal seperti Holocaust oleh rezim Nazi. Setelah perang, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan pengadilan internasional seperti Pengadilan Nuremberg menandai upaya untuk menegakkan hukum internasional dan mengadili pelaku kejahatan perang. Yang kelima, masuk pada periode modern. Dalam periode pasca perang, kejahatan internasional mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan cyber. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan interkoneksi ekonomi telah memperluas cakupan dan kompleksitas kejahatan internasional. Yang keenam, upaya penegakan hukum. Organisasi internasional seperti Interpol, Europol, dan lembaga-lembaga hukum internasional lainnya didirikan untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum lintas batas. Perjanjian internasional seperti Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir transnasional dan Protokol Palermo tentang perdagangan manusia berusaha untuk mengatasi kejahatan internasional melalui kerjasama antar negara. Yang terakhir, tantangan masa depan. Kejahatan internasional terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan politik dan ekonomi global. Ancaman seperti terorisme transnasional, perdagangan manusia, dan kejahatan siber menjadi fokus utama bagi pemerintah dan lembaga internasional dalam upaya untuk memerangi dan mencegah kejahatan internasional. Dengan demikian, sejarah perkembangan kejahatan internasional mencerminkan perubahan dalam dinamika global serta upaya manusia untuk menghadapi dan menanggapi tantangan yang muncul seiring waktu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan kejahatan internasional. Saya harap dari video serta penjelasan saya ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan kepada dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih karena telah mengajarkan kami tentang materi-materi tentang hukum pidana internasional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.